Pagi semua, welcome di episode perdananya The Bakajin. Nah, pagi ini gue ngajak kalian semua datang ke bengkel Autolook. Itu bengkel di Kebayoran Lama, dan mobil-mobil project gue semua lahir di sini. Dari Skyline gue, Supra, NSX, terus Subaki juga di sini, Mercy CL600 gue juga di sini. Hari ini gue mau ngajak kalian semua ngelihat project terbaru gue, BMW E30. Jadi kita nggak usah pakai lama, yuk kita langsung lihat aja. Oke, kita udah nyampe nih di BMW E30 project gua kali ini. Nah, jadi di sini gue pengen ngasih lu orang lihat. Jadi mobil modif itu nggak semua lahir langsung bagus. Jadi kita perlu ngelewatin fase dulu dari istilahnya kondisi yang masih busuk kayak begini. Jadi kalian bisa lihat tuh progres step by step sampai mobilnya jadi hasil akhirnya nanti. Yuk kita lihat lagi yuk detail-detailnya yuk. Jadi di sini gue mau ceritain nih sejarah gue ngambil mobil ini. Jadi mobil ini aslinya tuh 4 pintu, cuman udah di-convert sama pemilik sebelumnya jadi 2 pintu. Cuman ya namanya main mobil, belanja mobil, kita nggak tahu lah. Jadi ada hal-hal yang di luar perkiraan kita. Jadi pada saat gue beli mobil ini, gue itu taunya mobil ini di-convert dengan proper lah ya. Jadi quarter panel semua menggunakan BMW asli, mobil karat free. Cuman ternyata pas nyampe sini gue bongkar, barulah kelihatan gitu bahwa quarter panelnya itu bikinan. Nah jadi di bengkel ini gue bawa mobil ini datang juga gue rubah lagi semuanya secara proper lah. Jadi mobilnya kembali dulu sehat semua, karat gue rapiin kembali, kropos semua gue rapiin kembali. Jadi ini sekarang masih lagi proses. Nanti setelah selesai baru kita lanjut ke bengkel selanjutnya. Jadi gue mulai ngerjain mesin. Di mobil ini juga mesin tadinya udah di-swap sama pemilik sebelumnya itu pakai mesin M52. Tapi karena gue fokus main mobil Jepang biasanya itu, jadi gue decide untuk gue keluarin lagi mesinnya, gue swap lagi. Di sini gue pilih mesin dari Nissan Silvia, pakai mesin SR20 Turbo. Seperti itu. Oke, di sini gue mau ngenalin ke project manajernya Autolook, teman baik gue juga. Jadi dia yang personal taking care mobil-mobil gue juga di sini. Jadi kita kenalin dulu, kita ketemuin sama Dana. Yuk. Halo Nak, apa kabar? Kabar. Nah ini Dana, project manajernya di sini. Dia emang hobinya mobil-mobilnya semua BMW semua nih. Jadi mobil-mobil BMW dia udah pakai tuh. Dari apa tuh? E28, E30, E36, M46 semua udah dimakan semua dia sama dia. Jadi untuk BMW nggak salah lah nyari dia. Jadi, nah lu boleh bantu jelasin nggak ke teman-teman yang udah lu beresin di sini tuh apa aja sih? Iya, mobil ini kan William dapatkan kondisinya second dan bukan bangun dari awal ya. Betul. Jadi beberapa yang perlu dibenahin kita benahin. Kita beresin pertama tuh dek-deknya, lantainya, karena penyakitnya E30 biasanya umur segini lantainya itu cenderung kropos sampai bolong. Nah dek-dek bawah udah kita rapihin ya kemarin. Betul, ya. udah nggak bolong lagi. Jadi udah nggak bolong. Terus lanjut ke quarter panelnya, walaupun udah dirobah 2 pintu waktu lo beli ya. Betul, cuman nggak. Bahannya nggak proper. Jadi ini sekarang kita beresin. Kita contek dari E30 Coupe yang asli, garis-garisnya jadi kita samain persis sama E30 Coupe yang aslinya. Sama di ruangan mesin, karena nantinya mau ganti mesin. Betul. Ganti mesin, jadi beberapa bracket-bracket mesin lama yang nggak kepake, kita beresin ya. Kita copot-copotin, biar nanti lebih clean look lah di ruang mesinnya. Paling itu aja yang masih sampai tahap itulah yang masih kita kerjain. Oke, so far itu dulu aja lah ya. Oke, nah sama satu lagi, kalau kalian penasaran kenapa sih gua beli BMW 4 pintu dirubah jadi coupe, kenapa nggak beli coupe asli aja sih? Nah jadi mobil ini kan nanti ke depannya bakal gua white body nih, seperti yang kalian tahu gitu. Jadi gua merasa kalau beli coupe
dengan harganya yang sekarang udah cukup mahal gitu, lumayan sayang ya kalau dipotong ya. Jadi toh bakal dipotong juga, jadi base-nya gue pakai 4 pintu aja gitu alasan gue. Oke, nah di sini gue mau jelasin nih kenapa sih gue milih BMW E30 ini sebagai project car gue berikutnya. Jadi di Indonesia ini kan BMW cukup populer ya buat di kalangan modifikasi. Jadi itu salah satu gue pengen coba masuk ke sana. Kedua juga sebagai challenge karena gue nggak pernah modif BMW sebelumnya. Jadi di sini gue pengen nyoba ngeliat nih gue sebagai orang luar yang modif BMW tuh ide-ide kayak apa sih yang bisa gue bawa ke mobil BMW ini. Jadi gue bisa mulai bener-bener fresh, gue nggak ngerti apa-apa soal BMW, sampai even pas gue beli mobilnya pun yang tadi gue bilang gue juga ketipu soal kondisinya, soal quarter panel yang dipakainya. Nah jadi hopefully gue bisa come up with fresh ideas lah, jadi bisa moga-moga bisa jadi inspirasi juga buat anak-anak BMW juga di Indonesia ini. Jadi dari fresh ideas itu gue mikir untuk body kit dulu. Pertama, awalnya gue tuh kepikiran buat pakai body kit tandem. Karena itu white body yang cukup ekstrim juga buat di E30. Cuman pada saat itu temen gue yang mungkin kalian kenal juga namanya Dekaiza kalau di IG. Nah itu dia baru ngeluarin body kit LTO, Lift to Fan. Nah di situ gue ngobrol-ngobrol juga sama dia juga bilang, oh body kit LTO ini tuh di Asia belum ada. Jadi gue pikir, wah cocok nih. Jadi mungkin nih bisa jadi ide baru juga yang gue bawa ke BMW ini. Nah di situ akhirnya gue bilang ke Kaiza, yuk kita jalanin deh. Nah di situ gue pesen body kit LTO, kita kerjasama. Untuk mesin pun sebenarnya mesin mobil ini udah diganti. Pas gue beli itu pakai mesin M52. Nah di situ cuman gue pikir selama ini gue ngelihat kalau di Indonesia tuh banyakan BMW kalau yang pada swap engine ujung-ujungnya tuh banyakan larinya ke mesin BMW lagi. Contoh kayak Mas Hakim dengan tandem E30-nya, nah itu kan dia pakai mesin V8 dari M5 E60. Habis itu yang gue kenal lagi tuh Silas. Dia ada yang pakai mesin V10, V10, ada yang V8 juga ada. Yang pakai mesin Jepang juga ada, yang pakai 2JZ banyakan. Terus mesin LS juga ada, V8-nya US. Nah, cuman karena aliran gue emang banyakan mainnya mobil-mobil Jepang juga, jadi gue pengen di sini tuh konsepnya pakai mesin mobil Jepang. Nah, di sini gue pilihan gue tuh waktu itu antara 2JZ, RB26, atau SR20. Nah cuman karena BMW ini kan size-nya nggak terlalu gede ya, jadi gue mikir gue mau pakein mesin SR20 karena mesinnya lumayan kecil, tenaganya gede, dan ruang mesin juga bisa kelihatan bersih. Jadi project gue mungkin gue bahas sampai situ dulu. Untuk pemilihan pelek, gue lagi bicara dengan beberapa pabrikan pelek. Nanti kalau misalnya emang udah update, gue bakal update lagi juga di YouTube kita berikutnya. Oke, jadi sampai di sini aja gue tutup episode perdana kita hari ini. Kalau misal kalian enjoy atau apapun, coba diisi komennya di bawah, kasih gue masukan juga konten-konten apa sih yang kalian pengen lihat. Setelah itu jangan lupa deh subscribe biar nggak ketinggalan update di episode-episode berikutnya. Oke, see you!